Kami dari kelompok 3, saya Diah Lutfiana, Saya Usai Melia, Saya Siti Maisun Zakira, saya Bulan Putri Febianto, Saya Donari Kultum. Saya Haji Pratama Putra. saya Safina Fitri. saya Angelina Cempaka. kami di sini akan menyampaikan laporan dari tugas geografi yang telah kami kerjakan kemarin. Yang pertama, kami akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Kami mendapatkan materi tentang sistem informasi geografis. SIG memiliki beberapa komponen penting yang memungkinkan sistem ini berfungsi dengan baik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data spasial dan atribut. Berikut ini adalah komponen-komponen utama dari SIG. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras merupakan semua peralatan fisik yang diperlukan untuk menjalankan SIG. Nah, komponen ini juga mencakup komputer, GPS, scanner, dan printer. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini aplikasi atau program yang digunakan untuk memproses data dalam SIG. Kemudian, perangkat lunak juga mencakup beberapa fungsi seperti pengolahan data spasial, analisis dan pemodelan, dan visualisasi. Yang ketiga ada data. Data adalah komponen penting dalam SIG karena menentukan informasi apa yang dapat dianalisis dan disajikan. Nah, data dalam SIG juga dibagi dua, yaitu ada data spasial dan data atribut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakira. Di sini ada yang keempat, yaitu sumber daya manusia atau bisa disebut dengan pengguna. Nah, pengguna atau sumber daya manusia merupakan komponen yang mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak SIG. Pengguna itu bisa meliputi analisis GIS, orang yang memiliki keterampilan untuk melakukan analisis dan interpretasi data GIS. Nah, pemrograman atau pengembangan GIS, orang yang mengembangkan aplikasi GIS sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pihak yang menggunakan informasi GIS untuk membuat keputusan yang tepat, misalnya dalam perencanaan kota atau manajemen bencana. Nah, yang kelima ada metode atau prosedur, bisa disebut dengan metodologi. Nah, metode adalah prosedur atau alur kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data geografis. Nah, dalam SIG, komponen ini mencakup berbagai teknik pemetaan, metode analisis spasial, dan standar yang digunakan dalam pengolahan data GIS sehingga hasil yang diperoleh akurat dan relevan. Nah, di sini kesimpulannya, SIG terdiri dari 5 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, sumber daya manusia, dan metode. Setiap komponen saling melengkapi dan memainkan peran pentingnya masing-masing dalam menghasilkan informasi geografis yang bermanfaat. Itulah tadi materi yang telah kami sampaikan kepada kelompok-kelompok lain. Nah, untuk laporannya yang pertama kami mengunjungi ke kelompok 2. Untuk yang bertamu itu ada saya, ada Zakira, dan ada juga Bulan. Nah, saat kita mengunjungi ke kelompok 2, yang bertugas sebagai pembaca materi ada saya dan Zakira. Kemudian untuk bagian dokumentasi ada Bulan. Nah, kemudian waktu yang ditempuh untuk kami menuju ke kelompok 2 itu sekitar 2 menit dan kami menjelaskan materinya selama 5 menit. Ada videonya, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami dari kelompok 3. Nah, di sini tuh kami dapat bagian materi tentang SIG. Nah, SIG itu adalah sistem informasi geografis. Dia juga SIG ini memiliki beberapa komponen penting yang memungkinkan sistem ini berfungsi dengan baik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses dan menganalisis data spasialis dan atribut. Nah, ada juga komponen-komponen dari SIG. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah semua peralatan fisik yang diperlukan untuk menjalankan SIG. Jadi perangkat keras ini tuh sangat penting gitu loh di dalam komponen SIG karena gunanya ini untuk menjalankan sistem informasi geografis ini. Nah, komponen ini juga tuh mencakup ada komputer. Komputer itu digunakan untuk memproses data yang besar dan berat. Jadi data-data yang udah besar berat itu bakalan diproses sama komputer.
terus ada GPS atau yang biasa kita pakai buat apa ya, maps gitu loh, Google Maps buat cari lokasi. Alat ini tuh juga digunakan untuk mendapatkan data lokasi. Terus ada scanner dan biji laser. Ini juga digunakan untuk mengonversi data analog seperti peta kertas menjadi format digital. Jadi kalau scanner itu tuh misalnya kita kayak aplikasi cam scanner itu tuh bisa kita foto buat akte, kakak itu biar jadi jelas gitu. Nah, terus ada printer juga digunakan untuk mencetak peta atau hasil analisis data SIG. Nah, terus yang kedua ada perangkat lunak. Tadi kan perangkat keras, hardware. Nah, ini ada perangkat lunak yaitu software. Nah, perangkat lunak adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk memproses data dalam SIG. Nah, terus ada perangkat lunak ini juga mencakup beberapa fungsi Atau bisa disebut dengan pengguna. Nah, di sini pengguna atau sumber daya manusia merupakan komponen yang mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah dijelaskan tadi. Yaitu penggunanya itu bisa meliputi analisis. Analisis SIG itu orang yang memiliki keterampilan untuk melakukan analisis dan interpretasi data SIG. Nah, yang selanjutnya ada pemrograman atau pengembangan. Nah, orang yang mengembangkan aplikasi ini bisa sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan dia kebutuhannya tuh kayak bikin data. Nah, dia bisa kayak ngembangin aplikasi yang dia butuhin itu. Nah, terus yang ketiga ada pengambilan keputusan. Pihak yang menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang tepat, misalnya dalam perencanaan kota atau manajemen bencana. Nah, dia tuh kayak ngambil keputusannya itu melalui dalam perencanaan dia gitu, dalam kota maupun manajemen bencana. Nah, yang kelima ada metode atau prosedur atau bisa disebut dengan metodologi. Metode adalah prosedur atau alur kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis serta menyajikan data geografis dalam SIG. Selama kita di kelompok 2, menurut saya di kelompok 2 ini anak-anaknya juga sangat mendengarkan materi, tidak ada yang bercanda juga, bahkan mereka memvideokan materi yang telah kami sampaikan. Terus ada beberapa juga yang kayak bertanya, tetapi itu pertanyaannya hanya mengulang yang kurang jelas saja. Nah, selanjutnya kita berkunjung ke kelompok 4. Menurut kita di kelompok 4 itu rapi, terus anak-anaknya mendengarkan semua dan sepertinya nggak ada pertanyaan dari mereka. Mungkin mereka udah paham dengan materi yang kita sampaikan dan mereka juga sempat merekam selama kita menyampaikan materi dan mereka mendengarkan. Kemudian kami juga mengunjungi kelompok 5. Di kelompok 5 ini anak-anaknya lumayan sangat kurang mendengarkan materi karena agak banyak bercandanya juga di kelompok 5. Karena itu bercandanya juga dari anak-anaknya. Tapi kita tetap menyampaikan materi sebisa mungkin dan overall ya lumayan guys. Terus yang selanjutnya ada kelompok terakhir, itu kelompok 1 ya. Nah, di kelompok 1 itu mereka mendengarkan materinya, terus mereka sama-sama bertanya kayak seperti contoh-contoh dari peran-perannya, terus kenapa mereka bisa berperan, terus apa itu contoh-contoh komponen-komponennya yang ada di yang sudah kita jelaskan. Nah, di situ mereka mendengarkan dan mencatat materinya juga, dan ada yang merekam juga untuk selama kita menyampaikan materinya, dan mereka rapih dan mendengarkan dengan baik. Yang selanjutnya ada laporan dari yang menjadi tuan rumah. Oke, di sini saya akan menyampaikan laporan yang menjadi tuan rumah ya. Di sini ada saya, Angelina. Saya Usia Amelia. Saya Haji Pratama Putra. Saya Safa Sakti. Saya Dono Ari Puto. Oke, di sini saya mau menyampaikan laporan menjadi tamu dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 itu menjelaskan materinya tuh mengenai pengertian sistem informasi geografis. Di situ mereka menjelaskan bahwa sistem informasi geografis itu merupakan sistem informasi yang mampu mengelola informasi atau data-data yang memiliki referensi geografis atau informasi spesial. Nah, mereka itu dalam menjelaskan materi bagus sih, mereka menggunakan buku dalam menjelaskan materinya dan HP.
Untuk pertanyaan dari kita sebagai tuan rumah itu tidak ada. Saya hanya bertanya mengenai lebih pakemnya gitu loh, apa itu pengertian sistem informasi geografis itu untuk dari kelompok 1. Kalau untuk dari kelompok 2 itu ada fungsi sistem informasi geografis. Itu mereka menjelaskan fungsi-fungsinya juga. Saya lebih nggak bertanya lagi karena mereka itu udah ngejelasinnya udah lebih bagus lah, membuat kita menjadi tuan rumah itu lebih paham, jadinya tidak ada pertanyaan lagi ke kita. Dan untuk kelompok 4 itu menjelaskan tentang subsistem informasi geografis. Nah, di situ mereka menjelaskan. Nah, untuk kelompok 4 ini menurut saya lebih bagus dari kelompok-kelompok lainnya karena saat mereka berkunjung itu mereka attitude-nya sangat baik dan mereka tuh presentasiin atau ngejelasin ke kita sebagai tuan rumah menggunakan handphone, bukan berpatok pada buku saja. Tapi walaupun mereka menggunakan handphone, di situ mereka tidak berpatok untuk lihat HP terus, jadi mereka tuh udah lebih menguasai materi mereka sehingga menyampaikan kita ke tuan rumah itu, buat tuan rumah itu menjadi paham. Dan mereka dalam menjelaskan materi juga baik, tidak ada bercanda-bercanda atau ngomong kasar atau apapun itu. Dan untuk yang terakhir itu kelompok 5, itu ada manfaat sistem informasi geografis. Untuk manfaat sistem informasi geografis di kelompok 5 ini menjelaskannya bagus ya, cuman emang ada sedikit kendala atau bercanda-bercanda gitu, tapi tetap berjalan dengan lancar. Di sini juga kami sebagai tuan rumah tidak ada pertanyaan-pertanyaan karena di dalam mereka menjelaskan lewat buku paket ini membuat kita udah paham juga kalau manfaat sistem informasi geografis itu ada bidang sumber daya alam, bidang perencanaan ruang, bidang kependudukan, bidang pendidikan, dan bidang militer. Itu saja mungkin laporan dari ketua rumah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Usi Amalia. Saya di sini sebagai penilai dari kelompok lain. Kalau kelompok 1 itu Delon itu nggak jelas gitu, kayak seperti bercanda-bercanda, terus ada sedikit omong kasar. Terus kalau Naila itu bagus sebagai moderatornya, penyampaiannya juga gampang dimengerti. Terus itu kelompok 2 Feliza bagus penyampaiannya, dan yang lainnya juga sopan dari yang penyampainya, dan baca materinya. Iya, yang videonya juga. Dari situ kelompok 4 juga bagus, rapi, dia sopan dan segala macam. Kelompok 5 juga seru, ada kata-ketawanya dari Al ya. Nah, Maria juga bagus, sopan dalam penyampaiannya. Nah, itu sudah. Nah, selanjutnya mungkin ada penilaian dari 1 sampai 100 untuk masing-masing kelompok yang akan disampaikan oleh tuan rumah. Kelompok 1 itu nilainya 8/10, kalau kelompok 2 itu 9, kalau kelompok 4 itu 10, kalau kelompok 5 itu 9. Itulah tadi laporan yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kelompok 1 kami dari kelompok 3 Itu ada komponen yang keempat, yaitu ada sumber daya manusia atau bisa disebut dengan pengguna. Nah, pengguna atau sumber daya manusia merupakan komponen yang mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak yang tadi sudah dijelaskan, yaitu SIG. Penggunaan bisa meliputi analisis GIS, orang yang memiliki keterampilan untuk melakukan analisis dan interpretasi data GIS. Nah, terus selanjutnya ada yang kurang itu bakal gimana? Itu tuh bisa dilengkapi sama yang komponen lainnya. Itu kan ada 5 komponen nih. Misalnya perangkat kerasnya nggak bisa, nah itu bisa dilengkapi oleh perangkat lunak. ya, nah terus kan kita bisa mengembangkan komponen yang kita butuhin nih. Misalkan ada salah satu komponen yang kita mau pakai tapi gak kena, tapi kita butuhnya itu di komponen lain yang kita butuhin, cuma kita mau pakai itu komponen. Nah, kalau misalkan gak kena, kita bisa ngembangin komponen yang kita butuhin itu. Kan tadi ada yang komponen metodologi, boleh dijelasin pengertiannya aja teman-teman soalnya. Metode atau prosedur. Metode adalah prosedur atau alur kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data geografis dalam SIG.
Nah, komponen ini mencakup berbagai teknik pemetaan, metode analisis spasial, dan standar yang digunakan dalam pengolahan data GIS, sehingga hasil yang diperoleh itu akurat dan relevan. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan materi perangkat keras. Yang pertama ada komputer. Komputer itu digunain menjalankan untuk menangani pemrosesan data yang besar dan berat. Terus ada GPS. Nah, GPS ini alat untuk mendapatkan data lokasi atau koordinat geografis secara akurat. Terus ada sonar. Nah, Yang keempat ada sumber daya manusia atau bisa disebut dengan pengguna. Pengguna atau sumber daya manusia dari komponennya kan ada data atribut. Nah, di nyata fisik dari data atribut itu ada apa aja? Kita lihat lagi. Manfaat SDG itu dia memperoleh, memberikan, mengupdate, menganalisis, dan menanggalkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Itu kayak berwujud